Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Nur Sadrina Hermawan dari jurusan Hukum Tata Negara, Syariah dan Hukum dari 6A. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS saya dari mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pemerintahan. Di sini saya akan membahas tentang hasil analisis tentang suatu permasalahan di suatu instansi menggunakan analisis SWOT, yaitu Strengths, Weakness, Opportunities, dan Traits. Jadi instansi yang akan saya ambil yaitu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau yang disebut dengan Disdukcapil. Pembahasan yang akan kita bahas di sini yaitu tentang pembuatan EKTP atau Kartu Penduduk Elektronik, di mana permasalahannya itu yaitu terjadinya penumpukan antrian dan keterlambatan penerbitan suatu EKTP itu sendiri di Kota Bekasi. Mari kita bahas analisisnya. Nah, tentunya dalam setiap permasalahan pasti ada suatu penyebab utama yang menimbulkan suatu masalah tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu keterbatasan alat perekaman dan pencetakan. Jadi, di Disdukcapil ini sering mengalami keterbatasan alat perekaman biometrik seperti data foto, sidik jari, retina, serta alat khusus pencetak atau printer khusus untuk mencetak KTP. Bahkan di beberapa kantor kecamatan pun hanya tersedia satu set alat saja. Hal ini mengakibatkan pelayanan lebih lambat karena mereka hanya bisa melayani warga secara terbatas atau hanya beberapa warga saja. Kemudian, untuk warga yang belum sempat terlayani pada hari itu harus kembali di esok hari, sehingga terjadilah penumpukan antrian hari demi hari. Yang kedua yaitu kekurangan belangko. Nah, persediaan belangko ini tidak disediakan oleh daerah, melainkan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Sehingga ketika belangko kosong, walaupun mereka sudah melewati proses perekaman, namun mereka tetap tidak bisa menerima EKTP secara fisik hingga belangko tersedia. Yang ketiga ada lonjakan permintaan mendadak, di mana pada saat waktu tertentu terdapat pembaruan EKTP secara meningkat, secara drastis. Dan biasanya terjadi pada saat-saat pemilu, pada saat adanya program bantuan sosial, kemudian pada saat pendaftaran sekolah, kerja, dan lain-lain sebagainya, sehingga beban layanan itu meningkat drastis dari kapasitas yang biasanya mereka kerjakan. Nah, yang keempat ada gangguan sistem administrasi kependudukan atau SIAK. Jadi SIAK ini adalah platform nasional yang dimana berfungsi untuk mengelola data kependudukan. Nah, kadang-kadang servernya sering mengalami gangguan, sedangkan semua daerah ini wajib tersambung ke pusat ini. Dan ketika itu terjadi, maka terganggulah secara teknis di tingkat nasional. Sehingga pada saat sistem offline, otomatis pelayanan pun terhenti dan antrian pun semakin menumpuk. Yang kelima, ada keterbatasan jumlah petugas pelayanan, di mana jumlah staf di Disdukcapil ini kurang dari jumlah para pemohon, dan juga tidak ada sistem backup dari tenaga kerja yang memadai, sehingga antrian pun semakin tersendat. Dan kemudian ada pun kurangnya sistem manajemen antrian modern dan juga faktor dari kebijakan nasional yang sering berubah-ubah atau tidak konsisten. Nah, mungkin itu beberapa penyebab utama dari sumber permasalahan yang akan kita bahas tentang topik ini. Jadi kita lanjut ke analisis SWOT-nya. Nah, di sini saya akan menganalisis SWOT dari hasil kinerja suatu instansi yang akan saya paparkan berikut ini. Oke, sekarang kita akan membahas tentang strengths-nya, kekuatannya, di mana Disdukcapil ini mempunyai kekuatan yang cukup fundamental dalam menjalankan kependudukan, khususnya dalam pembuatan EKTP. Salah satu kekuatan utamanya yang menjadi dasar hukum yang kuat yaitu berdasarkan dari UUD nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, yang dimana tugasnya memberikan legitimasi penuh kepada Disdukcapil dan pembuatan dokumen identitas kependudukan. Nah, dengan adanya payung hukum tersebut, operasional Disdukcapil tidak hanya diakui, tetapi wajib didukung oleh kebijakan tingkat daerah hingga pusat. Nah, selain itu, sumber kekuatan lain yang dapat mendukung kinerja dari Disdukcapil ini adalah sumber daya manusia yang berpengalaman atau pekerja yang sudah terjamin dalam melakukan pekerjaan yang dilakukannya, di mana mereka ini sudah cukup memahami bagaimana alur kerjanya, bagaimana prosedur teknis perekamannya, hingga pencetakan EKTP-nya. Dan setidaknya mereka bisa memastikan pelayanan dari yang mereka lakukan itu dapat bekerja secara terstruktur, meskipun mungkin masih terdapat hambatan-hambatan yang mungkin bakal muncul, terutama saat terjadinya lonjakan pemohon. Dan kemudian dari sisi
infrastrukturnya juga di Dukcapil ini telah memiliki sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK yang sebelumnya sudah aku jelaskan apa itu, di mana sistem ini dilakukan secara terpusat dan terintegrasi nasional sehingga proses validasinya terverifikasi data dan menjadi lebih cepat dan akurat. Bahkan beberapa daerah pun memanfaatkan program layanan jemput bola di mana mereka mendatangi langsung ke tempat warga desa, khususnya untuk difabel, warga lansia, dan juga orang-orang yang tinggal di daerah terpencil. Nah, yang kedua yaitu weakness, yaitu kelemahan. Nah, untuk kelemahan sendiri sudah saya sebutkan di awal saya menjelaskan penyebab utama, itu sama aja ya teman-teman, kalian bisa dengarkan kembali. Yaitu salah satunya tentang keterbatasan jumlah alat perekaman dan printer untuk mencetak suatu EKTP. Nah, adapun kelemahan lainnya yaitu dari segi inovasi pelayanan publik yang tergolong minim. Padahal mereka telah memanfaatkan teknologi online dan mereka juga menggunakan antrean berbasis digital gitu ya teman-teman. Tetapi tetap masih saja banyak antrean yang menumpuk dan juga keterlambatan dalam penerbitan KTP. Nah, yang ketiga itu ada opportunities atau keuntungan. Nah, dengan adanya dukungan teknologi informasi, kita jadi bisa memanfaatkan aplikasi online dengan melakukan antrian secara virtual. Lalu kemudian pemerintah juga dapat mengalokasikan APBD untuk tambahan alat atau SDM. Nah, di satu sisi kita juga bisa mendapat kesadaran dari warga dan masyarakat sebab kepedulian mereka terhadap administrasi kependudukan mereka yang dimana mereka juga mendukung program nasional ini. Nah, yang terakhir ada threats, yaitu ancaman. Inilah yang menjadi sumber masalah dari permasalahan topik yang kita bahas ini, yaitu tentang kepuasan publik yang menurun sebab antrian yang panjang dan proses yang lambat. Dan kemudian pelayanan yang buruk. Dengan adanya pelayanan yang buruk ini dapat menimbulkan kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap instansi. Nah, tidak hanya itu, pelayanan yang buruk juga dapat menimbulkan citra yang buruk bagi suatu instansi itu atau mungkin bisa berpotensi untuk menjadi isu politik atau medsos. Yang terakhir yaitu perihal sistem server yang buruk atau bermasalah. Nah, ketika sistem servernya bermasalah, maka seluruh layanan lokal pun ikut terganggu dan tidak bisa melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan benar. Nah, mungkin cukup sekian hasil analisis yang saya dapatkan dari permasalahan tentang terhambatnya sistem antrian dan keterlambatan penerbitan EKTP di Kota Bekasi. Alhamdulillah sudah tersampaikan dan semoga masuk ke pemahaman dan pemikiran kalian. Saya harap lembaga instansi dapat mengevaluasi setiap permasalahan dan hambatan yang terjadi dari keluh kesah masyarakat dan semoga kalian mendengarkan dan didengarkan. Semoga bisa diperbaiki untuk kedepannya. Saya harap ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.